Satreskrim Polres Tanggamus terus melakukan penyelidikan kasus lain yang menjerat Revta Safalas. Pasalnya bukan hanya pencurian dalam keluarga, ternyata melebar ke penipuan penggelapan dengan korban orang lain, para pemilik kendaraan. Hal itu terungkap setelah Firdaus warga Tanjung Senang, Bandar Lampung menemui Kasat Reskrim Polres Tanggamus Inspektur 1 Ramon Zamora dan menceritakan bahwa mobilnya telah dirental namun digadaikan kepada orang lain oleh Revta Safalas. Menurut Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ibtu Ramon Zamora SH, dengan adanya laporan dari Firdaus, pihaknya kini makin tahu tentang tindak kejahatan Revta. Ia mengaku kemungkinan nanti Polresta Bandar Lampung akan berkoordinasi untuk mengungkap penipuan dan penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Revta. Bahkan bisa juga perkara ini ditangani Polda Lampung jika ternyata kejadiannya di banyak tempat, menyebar dan banyak korbannya. Ramon mengaku kemungkinan Revta juga bagian dari sindikat penipuan dan penggelapan kendaraan. Itu didasar dari banyaknya korban. Sementara itu, menurut Firdaus, dirinya pemilik kendaraan Daihatsu Panther nomor polisi B1377BRF warna silver. Mobil tersebut disewa atau dirental oleh Revta pada tahun 2018 lalu dan sampai sekarang tidak dikembalikan. Ia mengaku mula kenal dengan Revta setelah memposting lewat akun Facebook menerima jasa sewa mobil. Setelah itu Revta menghubungi dan menyewa mobil untuk pulang ke Kota Agung dari Bandar Lampung. Akhirnya didapat kesepakatan mobil disewa tanpa sopir dengan biaya sewa sehari Rp325.000 dan jika pembayaran per 10 hari sebesar Rp3.250.000. Itu berlangsung selama 1 bulan pada tahun 2018 lalu. Ia mengaku semula tidak menduga Revta akan menipu dirinya, sebab dia pernah mendatangi rumah yang ditempatinya di BKP Kemiling dan 3 kali pembayaran sewa mobil juga lancar. Namun ternyata pada bulan kedua, Revta langsung menghilang dan baru tahu kabar namanya dari pemberitaan setelah mencuri aset milik mertua sampai Rp1 miliar dan ditangkap di Yogyakarta. Firdaus ingin menegaskan bahwa korban Revta bukan hanya keluarga, tapi orang lain yang sementara ini adalah para pemilik kendaraan. Ia mengaku semula juga kaget karena banyak yang jadi korban perempuan berusia 32 tahun tersebut. Sesama mereka baru tahu setelah bertemu di Polresta Bandar Lampung untuk melaporkan Revta. Atas perbuatannya tersangka juga dapat dijerat perkara penipuan dan penggelapan sesuai dengan laporan korban. Maka dari itu kembali terancam pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun bernama Revta Safalas ditangkap Satreskrim Polres Tanggamus dalam pelariannya saat berada di apartemen Malioboro City, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tersangka merupakan DPO dalam perkara pencurian dalam keluarga, yakni sejumlah harta berharga milik mertuanya sendiri, yakni Faisal Indra, 62 tahun, warga Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Atas penangkapan tersebut terungkap pencurian dilakukan tersangka bernilai fantastis berupa 1 BPKB mobil serta 3 sertifikat tanah yang terletak di Natar dan Bandar Lampung, sehingga korban menderita kerugian senilai Rp1 miliar. Selain mencuri barang tersebut, selama 2 tahun melarikan diri, tersangka juga membawa kedua anaknya yang berusia 3 dan 6 tahun yang biasa diasuh oleh mertuanya dan merupakan cucu kesayangan sehingga membuat mertuanya banyak berpikir bahkan sakit keras. Terkait tersangka RS nih, berapa lama pencarian tersangka ini? Jadi pencarian si tersangka kurang lebih 2 tahun. Jadi kita terbitkan DPO di akhir 2018. Bagaimana sertifikat sampai ke tangan pelaku itu? Jadi sertifikat sampai ke tangan tersangka itu dengan cara dia mencuri di dalam lemari milik korban. Pada saat statusnya menjadi anak mantu dari si korban. Motif tersangka menggunakan uang itu memang untuk berfoya-foya apa gimana? Jadi berdasarkan keterangan tersangka, uang hasil penjualan baik menggadaikan sertifikat ataupun BPKB kendaraan itu untuk biaya hidup sehari-hari dan dikategorikan hidupnya mewah dengan kita buktikan saat dilakukan tertangkap di sebuah apartemen di Malioboro, Yogyakarta. Status dengan suaminya saat ini seperti apa? Status dengan suaminya sudah dilakukan gugat cerai dan statusnya adalah bukan suami istri lagi. Nah, infonya dia bawa 2 anaknya ya ke sana. Itu gimana?
Ya, jadi saat pelarian si tersangka itu membawa 2 orang anaknya yang umur 3 tahun dan 6 tahun. Hal tersebutlah yang membuat keluarganya merasa kehilangan. Tersangka jerat pasal berapa? Nah, tersangka kita jerat pasal 362 KUH Pidana, junto pasal 367 ayat 2 KUH Pidana. Pasca penangkapan pelaku, tindakan kepolisian Polres Tanggamus terhadap tersangka ini seperti apa? Saat tertangkap, pelaku ada di Yogyakarta, dan saat itu juga kita langsung bawa melalui udara itu ke Lampung, itu Polres Tanggamus. Saat ini kita amankan di rutan Polres Tanggamus. Laporannya masuk ya. Jadi setelah kita melakukan penangkapan terhadap DPO, RS, ternyata ada TKP-TKP lain. Salah satunya hari ini ada salah satu dari 7 korban rental travel yang digelapkan oleh si pelaku. Dari wilayah mana itu? Tadi yang lapor ke kita dari wilayah Polresta Bandar Lampung. Nah, untuk pendataan sementara untuk kendaraan-kendaraan itu jumlahnya udah berapa? Berdasarkan keterangan dari salah satu pelapor, itu dia sudah berkoordinasi dengan korban-korban lain, itu berjumlah 6 unit. Untuk wilayah Bandar Lampung? Untuk wilayah Bandar Lampung, akan tetapi kita nanti lebih jelasnya kepada satuan yang menangani permasalahan tersebut. Untuk Tanggamus? Untuk Tanggamus baru hanya 1 laporan terkait pencurian dalam lingkup keluarga. Modusnya dan Modusnya dengan memasuki kamar milik mertua dan mengambil. Jadi kasusnya adalah pencurian. enggak yang Kalau untuk mobil rental mod, Oh, yang rental itu modusnya dengan dia merental kendaraan. Nah, mungkin 1 bulan berjalan lancar, habis itu kendaraan tidak dikembalikan. Terjadilah laporan penggelapan. udah. terus Oh pasalnya, Hmm? pasal itu yang tipu gelap ya datanya. Oh, itu di sana. Ah, Ya. Jadi terhadap laporan yang ada di Polresta Bandar Lampung, kalau kami lihat di STPL-nya itu 372 378 KUH Pidana. itu bisa diancam berapa untuk pasal itu? Ancaman 5 tahun, ancaman 4 tahun. Irawan Tanggamus melaporkan.